Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam jumpa lagi dengan saya Imitra Solution. Kali ini saya akan bikin satu video yang senang bermain aplikasi TikTok via PC ataupun laptop, yang secara tidak langsung kita harus menggunakan emulator. Kemudian fitur TikTok yang nggak muncul pada aplikasi bawaan dari Windows 11. Kalau menggunakan OS Android yang diinstal ke laptop yang biasa tuh teman-teman menggunakan dual boot, itu juga banyak dia crash terjadinya. Jadi balik-balik kita tetap menggunakan emulator. Dan ada beberapa plus minus dari emulator dalam tanda kutip yang untuk kita gunakan sebagai player daripada TikTok gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan mau kasih tahu 3 buah emulator yang bisa kita gunakan untuk aplikasi TikTok tersebut. Tapi di 3 buah ini juga memang ada plus minus juga. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau cari yang mana yang terbaik, nah inilah video ini saya hadirkan karena mana sebenarnya yang terbaik. Kabar-kabarnya nih, LD Player. Oke. Kita gunakan LD Player ini, kelebihan dari LD Player ini ketika kita gunakan full access untuk aplikasi TikTok, dalam tanda kutip full access. Full access tentunya ya selain kita ngedit, kita lain-lain, termasuk juga di situ kita live. Kebanyakan nih ke arah live ya. Karena kalau gunakan live TikTok itu beratnya luar biasa. Oke, sekarang saya gunakan LD Player. Kita buka di multi aja ya, biar kelihatan ya. Nah, di sini ada LD Player 7 sama 9. Oke, kita ke 9 aja langsung. Katanya yang paling up to date terbaru dari LD Player. Yang jelas ini kartu grafis saya sudah saya update. Dan coba kita cek aja ya, benar nggak? Periksa pembaruan dulu. Versi adalah yang terbaru, oke ya, jadi udah yang terbaru. Sekarang oke, gimana kita buka TikTok? Jangan lupa untuk teman-teman ditonton sampai habis video ini. Memang agak lama karena memang ada beberapa aplikasi yang harus saya review. Agar supaya nggak gagal paham ya. LD Player ini agak lumayan lama ya. Lumayan lama dia. Pengaturan saya seperti ini. Ini udah pengaturan yang saya cari-cari gitu, mana yang terbaik. Oke, dia nongol juga. Tahu satu pun prestasi Bapak. Taunya mereka Bapak adalah artis. Nah, nih kayak gini dia agak ngelek-ngelek kan. Tidak ada satu agak berat. Ya memang sih tergantung juga dari spesifikasi daripada komputer kita. Jadi saat ini saya menggunakan Intel Core i5 generasi 7 dengan RAM 32 GB. Saya menggunakan SSD M2.2 by Samsung. Nah, itu spek ya. Jadi kita kalau ngebandingin satu harus kita tahu juga kita menggunakan itu spesifikasinya kita juga harus kasih tahu dong ya. Gitu. Karena itu penting. Oke, jadi sekarang ini untuk buka TikTok pada LD Player ini jadinya seperti ini ya. Ini saya coba slide ke bawah, tapi dia masih nahan-nahan. Aplikasi TikToknya dia memang agak berat. Oke, kalau dia berat mungkin komputer saya masih agak kurang, speknya masih kurang ya, masih di bawah mungkin. Dan oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi jadinya seperti ini. Ini saya slide ke bawah agak berat. Oke, bukan soal itu.
itu gampang. Kadang-kadang juga dia bisa ringan. Karena itu juga kan mungkin tergantung dari koneksi internet kita. Tapi koneksi internet saya lumayan ya. Yang jadi permasalahan itu di sini. Pada LD player itu ketika kita klik plus di tengah ini, nah kita klik tanda plus itu, aku klik tanda plus yang biasanya di situ tempat untuk kita upload atau kita bikin konten. Nah jadi gini dia, kadang-kadang dia berat, kadang-kadang dia bisa gitu. Nah ini, oke, mudah-mudahan dia bisa kebuka. Jadi kita bandingin ya, sabar guys ya. Kita bandingin kayak mana dia. Nah, masih kayak gini dia, oke. Kayaknya dia down dan dia down, dan kita coba naikin lagi, buka lagi. Kadang suka gitu dia, suka seperti itu. Kita tunggu. Oke. Ya, bisa lagi tapi dia kayak gini. Atau barangkali kata teman-teman, naikkan core-nya bang. Oke, kita masuk pengaturan di sini, kita bikin core-nya. Oke, kita naikin. Memang bisa, tapi ingat, ketika kita naikin core-nya, maka kinerja dari komputer kita kan masih kita gunakan untuk pakai untuk make yang aplikasi-aplikasi lain kan. Nah, secara otomatis dia akan berat gitu. Oke. Tapi di LD player-nya dia mungkin akan lancar, tapi di tempat lain, di aplikasi lain dia akan agak berat. Mungkin dia pengaruhnya di audio, ketika kita ngerender rusak audionya, biasanya kayak gitu. Pengalaman saya seperti itu. Oke, sekarang kita buka TikTok, biasanya lebih lancar. Sabar dulu, kita lihat aja, kita buktikan. Dengan santai dan jangan lupa ngopi guys. Limut juga ya. Ini kan udah sesuai recommended ya. Ini kalau di sini kita lihat CPU-nya direkomendasikan gini, RAM di sini. Karena kemarin saya sempat lebihkan. Saya sempat lebihkan 8 bahkan lebih dari itu. Tapi ya sama aja gitu ketika saya nambah. Malah kok ditambahin malah lebih agak sedikit ini RAM-nya. Ya udah, saya optimalkan saja, ini sekarang yang disarankan. Oke. Jadi seperti ini settingannya ini. Cut. Nah ini masih juga kan, dia masih agak sama kan, sama rasanya. Malah yang tadi, malah yang awal itu malah lebih cepat kan. Terbukti bahwa ketika prosesornya saya setting ke 2 malah lebih cepat. Sekarang kita buktikan ya, kedua, lalu coba di sini aja. Di sini yang biasanya ini kita nonaktifkan. Kita simpan, kita mulai, kita lihat. Itu dengan 4 chord. Karena yang jelas saya juga menggunakan aplikasi lain untuk ngerekord screen daripada tutorial ini kan. Nah, kita coba, kita kembalikan ke dual core tadi. Oke, kemudian kita buka lagi TikToknya. Ringan yang mana ketimbang saya bikin core-nya saya naikin jam 4. Yang jelas kalau settingan saya sudah banyak berguru di tutorial settingan, saya sudah coba semuanya. Dan memang ya ada ngaruhnya. Cuman ya minimal kan settingan harus kita
sesuaikan dengan perangkat atau komputer kita. Ini masih, kalau saya pikir ini masih lebih cepat daripada yang sebelumnya tadi. Ini masih cepat terbuka. Walaupun agak lemot. Oke ya. Kebuka dia. Dan si LD player ini dia memang kayak gini, tapi tunggu aja. Tunggu. Kadang sepertinya dia lagi bikin satu penyesuaian gitu. Nanti dia akan lancar. Cuma dia kayak nggak bisa cepat-cepat kita buka ini, nanti buka ini. Harus pelan-pelan. Seperti yang sekarang kita lihat. Nah, dia mulai lancar, oke. Mulai lancar. Nanti dia akan lancar. Menurut pengalaman saya seperti itu. Nanti dia lancar. Cuma ya itu, kita jadi nggak bisa buru-buru. Apalagi untuk teman-teman yang konten kreator gitu. Makanya kan kenapa orang ngedit video TikTok itu dari aplikasi lain. Nanti dia upload gitu. Nah, ini udah lancar kan, udah nggak nge-lag. Dan kalau udah lancar kita slide ke atas, kita slide, udah lancar dia. Ya kayak starnya itu dia. Yang sekarang tuh yang mau saya ini kan, kita mau bikin sesuatu konten kan, kita klik tanda di tengah gitu. Nah, ini aku mau pindah ke profile ini agak lemot. Nah, ini profile. Nah, ini profilnya. Kemudian nah ini saya pindah tabnya aja, agak berat ya. Memang kita memang jadi kebuka. Kemudian sekarang kan kita mau bikin konten, biasanya kita kan ke tanda plus ini, kita klik tanda plus. Nah, di sini nih kadang-kadang suka kejadian nyalain nyalain camnya. Nah, nyalain cam, kita pindah ke 10 menit di sini. Kadang-kadang kameranya nggak nongol. Nah, nih dia nongol, oke, nongol kameranya ya. Walaupun lama nongol. Mungkin karena ini landscape, kita balik, klik nyala kamera. Oh, masih nggak bisa juga. Kalau kayak gitu biasanya ya terpaksa mau nggak mau. Kamera yang kita balik, guys. Kameranya yang dibalik. Oke, itu kamera yang saya balik. Oke, jadi kamera yang saya balik. Dan ini yang kedap-kedip ini bukan karena apanya. Dari CLD player tuh camnya kedap-kedip kayak gini. Jadi kalau saya mau live bikin konten, makanya kenapa saya live ini tuh ada nyakitin mata nih, kayak gini nih, nyakitin mata. Jadi dia kedap-kedip gitu. Kedap-kedip. Kemudian ini satu ya, kedap-kedip. Setelah gitu oke. Kita close dulu ini. Kemudian satu hal lagi, kita mau bikin video tadi kan, dia kedap-kedip. Nah, beda kalau kita memang udah ada videonya, kemudian kita edit, itu masih boleh, masih bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita mau live PK, naik ke komal teman. Kalau naik ke komal teman itu masih no problem, naik ke komal teman. Tapi kalau kita yang buka live nggak bisa. Oke, kita klik tanda plus. Sekarang di bawah ini kan ada unggah kamera ya. Ya, dia nyala. Oke. Ada unggah, ada template, kamera template. Harusnya kan di sini ada live kan. Ini nih, harus kita geser gini kan ada live. Di sini nggak nongol. Nggak nongol fasilitas live-nya.
tidak ada fasilitas live. Oke, memang nggak ada nih. Bukan karena follower saya kurang, tapi memang nggak ada. Ya, follower saya memang baru sedikit, tapi harusnya udah layak ya untuk live. Oke, jadi itu berbicara tentang aplikasi LD Player, satunya kameranya. Kemudian live-nya, fasilitas untuk live itu nggak ada. Hanya ada satu yang paling saya suka di LD Player ini, ada satu hal yang saya suka dari, nah kebetulan ini memang mainan saya, dari kualitas audionya. Kualitas audio dari LD Player ini, dia stereo. Itu yang hebatnya. Hebat di LD Player. Kualitas input dan out voice-nya maupun musik itu stereo. Di mana ya? Saya coba buktikan kalau Anda gunakan headset. Saya coba putar. Nah ini. Ini saya, cuman ya itu. Nah ini. Ini konten saya yang menggunakan LD Player. Karena ketahuan dia kedap-kedip. So itu ngana sayang talalu mata karanjang nungana rasa joakan saking hati dihianati mobile. Oke, jadi itu aslinya dia nggak ada bunyi krek kayak gitu ya. Karena makanya berat karena saya lagi capture screen video ini. Jadi kalau Anda menggunakan headset pasti Anda dengerin kualitas audionya itu stereo. Dia bisa kiri kanan. Oke. Hanya itu. Jadi kelebihannya di LD Player ini, dia untuk kita yang senang audio voice dan musik, dia memang benar-benar out inputnya itu kayaknya dia menggunakan audio kodeknya, kode kualitinya memang Opus Musik gitu. Oke guys, dari itu adalah LD Player. Oke, kita tutup dulu guys ya. Setelah LD Player, kita ke Memu. Jangan yang multi dong. Oke, kita ke Memu ya. Di Memu ini, lebih kencang pastinya ya. Memu saya akui, Memu Play 9 ini dia lebih cepat, lebih kencang dibanding LD Player yang katanya ringan gitu kan. Katanya sih, saya suka ya, wah hebat LD Player ringan. Oke. Mungkin di spek-spek komputer dewa ya bisa ringan. Sekarang Memo udah terbuka dan kita buka TikTok. Gimana? Apakah dia selancar yang saya bilang atau dia masih lebih ringan LD Player? Kita lihat aja. Kalau tadi LD Player harus saya setting bikin penyesuaian. Oke, saya kecilkan dulu. Menurut pengalaman saya, Memo itu masih lebih ringan daripada LD Player. Oke, jadi ini Memo, dia ngelek-ngelek dengan pengaturan. Ini Memo juga baru, update yang terbaru. Pengaturannya Memo, nah ini ya, 4. Ini 4. Tapi yang susah di Memo itu kayak gini. Kalau kita pilih ini lalu, ini kostumnya ya. Oke, kita coba rubah ya, sesuaikan dengan LD Player. Ini CPU-nya 2, di sini dia minta 6. Kita bikin 4 biar adil. Oke. Ini udah ya. Oke. Restart. Oke, sekarang kita buka aplikasi TikToknya.
Tapi kalau menurut saya yang udah saya coba-coba, memang Memo lebih ringan ketimbang LD Player. Ya maaf ya, soalnya memang saya reviewnya jujur gitu. Oke. Ini kan dia langsung kebuka. Kalau tadi lagi mutar-mutar gitu. LD Player. Ini settingannya udah adil. Yang LD Player kita kasih dual core, ini juga kita kasih dual, memorinya sama 44 ya. Jadi dia udah kayak gini, ya memang awalnya dia pasti ngelag gini, nanti dia akan lancar-lancar. Oke. Dan jujur aja itu yang LD Player yang dia kedap-kedip layarnya itu udah saya coba semua yang. Nah oke, ini sekarang saya coba slide ke bawah. Boleh ya, aman ya. Slide ke bawah aman-aman saja. Yang jelas dari awal kebuka itu udah kelihatan kok. Ini lebih cepat kebuka dibanding yang. Nah sekarang gini, yang jadi masalah di Memo ini, oke, Memo memang lebih ringan. Tapi ketika kita mau buka, kita coba ya, kita ke profil, saya buktikan bahwa ini adalah akun yang sama. Saya udah gunakan Windows 11 Spectra. Windows saya Windows. Nah. Oke. Jadi ini yang sama kan, akun yang sama dengan tadi. Memo 1. Ini saya tekan plus. Di Memo entah mengapa kameranya nggak nongol. Kamera nggak nongol. Kemudian sama kayak di player. Di bawah ini ada upload kamera template. Saya geser ke samping-samping. Live juga nggak ada. Tombol live-nya nggak ada. Jadi kalau hanya untuk kita mau upload data, ya mungkin boleh ya. Jadi ya itulah. Memo ringan, oke, ringan. Cuma audionya, pada audio juga mono. Memo ini mono. Silakan kalau Anda nggak percaya bisa dicoba. Tapi ini udah saya coba di Memo. Oke, jadi sampai situ Memo udah jelas ya. Untuk yang terakhir kita coba BlueStack. BlueStack pasti yang terbaru ya. Oke. Kayak gini. Kita bukanya dari multi aja biar kelihatan kan. Kalau dari sini kan kita nggak terlalu kelihatan gitu. Ini multi. Dan untuk BlueStack yang 6432 itu saya sudah coba. Dan saya lebih memilih 64 bit. Oke. Saya coba gitu pun dengan LD Player kata mereka itu kalau TikToknya ini pakai 32 sama. Saya udah coba juga 32. Yang intinya untung-untungan tapi untuk fasilitas live dan lain-lain itu nggak ada. BlueStack udah kebuka, kemudian kita buka TikTok ya. Kita lihat apa yang terjadi. Dan untuk pengaturan juga sama. Ini saya kasih dual core-nya saya kasih 2, RAM-nya saya kasih 4. Dan dia bisa kalian lihat sama Memo apalah yang terjadi. Nah, jadi kayak gini dia sama Memo. Oke. Nah, kemudian ini kan lancar dong. Lancar ya. Jadi udah kebuka kayak gini pasti lancar.
Nah, dan asli dia sebenarnya ringan. Dia lebih ringan ketimbang yang lain-lain. Kemudian ini udah jelas ya, kalau saya slide pasti dia ringan. Ini pasti ringan dia ini. Oke. Nah. Oke, wah ini ada kabar dari Maroko guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, jadi kita lanjutin dulu ya. Jadi ini saya buka profil, saya klik, oke, dengan profil yang sama, akun yang sama. Ya. Sekarang kita mau buka, kita klik tanda plus. Nah, ketika kita ngeklik tanda plus, udah kelihatan di situ ada unggah, ada kamera, ada template, ada live. Dia udah live. Live-nya ada dan game-nya pun ada. Kita geser ke 10 menit. Ya udah ada. Live-nya udah ada. Yang intinya nggak usah kita mau coba juga bisa sih. Cuman yang jelas untuk live kita ada. Di sini ada live-nya. Ada tombol live, jadi ada fasilitas live. Jadi kalau saya bisa bilang, dari semua emulator itu hanya BlueStack yang ada fasilitas live. Yang saya tahu. Semuanya dari fasilitas BlueStack ini ada. Nah, ya, kembali ke yang saya bilang tadi kan, semua ada plus minus. Yang nggak saya suka itu kalau pada ini gamenya mungkin nggak diatur ya kali ya. Yang saya nggak suka itu audionya. Audionya itu mono gitu. Audionya mono. Bukan OBS. Kemudian ada satu hal lagi. Di sini pada LD Player kita selain bisa ngatur audio. Kalau audio kan di LD Player dan di Memu juga bisa kita atur out inputnya. Hanya ini webcamnya, kameranya kita bisa setting. Kita mau apa? Kita menggunakan virtual pun boleh. Gitu. Di Memu ada sih, cuman ya itu tadi nggak keluar, entah kenapa gitu. Nah, sini jadi memang di sini ada kedetek dia. Saya mau pakai apa bisa. Itu kelebihan dari LD Player juga ya. Dan memang tahu mungkin kata kalian, oh itu ada RAM-nya 8. Oke, kita 4 GB kan dia. Kita bikin dia 4. Dari semua yang saya coba tadi hanya ada 3 ya. Nggak semua ya, masih banyak yang lain-lain. Tapi saya udah coba juga sih sebenarnya. Cuma kan ini 3 aja yang saya bikin tutorialnya udah panjang lebar kayak gini. Gimana kalau kita tambah dengan yang lain-lain kayak masih banyak kan. Selain LD Player, ada Memo, ada masih banyak sangat gitu. Cuman yang udah ya ini aja mewakili yang lain-lain. Dan yang lain-lain itu ya mirip juga kayak LD Player dan Memo gitu. Dan menurut saya yang udah saya coba yang lengkap itu hanya BlueStack gitu. Lengkap pada fitur ya ini. Cuman ya kalau bicara tentang audio voice, dia masih sempit gitu. Dia masih kodeknya nggak terlalu seperti LD Player. LD Player hebat pada bagian audio.
input dan outputnya. Dia bisa menghasilkan ketika kita di sini yang senang karaoke itu kita voice stereo, output di sana akan stereo. Berbeda dengan aplikasi lain. Kita input audio kita stereo, tapi kedengaran teman lain, input yang saya maksud adalah gini ya. Live, kita live. Misalnya di TikTok itu kita live, kita lagi ngobrol atau lagi nyanyi-nyanyi, sing. Dia didengar sama teman-teman itu mono gitu, enggak stereo. Jadi ini saya sama ya 2 giga saya share-nya, kemudian juga 4 giga untuk apa namanya? RAM-nya gitu. Hanya ini nggak kebuka webcamnya mungkin karena agak berat PC saya karena saya gunakan untuk nge-record screen tadi. Biasanya kebuka ini. Biasanya terbuka untuk live dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu. Jadi ya jujur saya masih lebih menggunakan BlueStack. Bagi pengguna TikTok dan aplikasi-aplikasi lain, bukan cuma TikTok aja saya menggunakan BlueStack. Walaupun BlueStack masih kondisi audionya mono, jadi saya gunakan ini untuk beberapa aplikasi termasuk StarMaker. Saya gunakan BlueStack untuk nyanyi-nyanyi. Jadi kira-kira seperti itu ya guys ya. Ya saya hanya berharap mudah-mudahan BlueStack ini bisa ada update terbaru yang di bagian input dan audionya. Ya mungkin bisa kode kualitinya dibikin Opus musik gitu. Ini saya juga pakai StarMaker dan saya menggunakan ini gitu. Karena apa? Sebenarnya kalau bisa LD player saya gunakan untuk aplikasi StarMaker bisa lebih keren. Cuman terkendala pada webcam. Jadi mudah-mudahan pada LD player akan update, bisa bikin penyesuaian untuk kameranya gitu. Jadi gitu. Oke baik guys ya, mudah-mudahan konten saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada salah-salah kata, mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada pengalaman-pengalaman pribadi dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.